pada pagi hari ini aku ada di Wisma Indo Tower, tepatnya di Cawang, Jakarta. Nah, pada pagi hari ini aku akan mengikuti acara Hino di Purwakarta, tepatnya di Hino Support Customer Center. Nah, bersama kawan-kawan Bismania. Dan di sana kita akan melakukan banyak kegiatan, di antaranya penyerahan kepada 3 PO bus yang telah berhasil mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Nah, kalian penasaran kan 3 PO bus itu apa saja? Nah, nanti tonton ya. Dan kita juga akan berkeliling ke sirkuitnya Hino di Purwakarta. Wah, pokoknya acara hari ini bakalan seru banget ya, karena bersama YouTuber-YouTuber lain. Nah, yuk kita tonton perjalanan aku bersama Hino kali ini ke Purwakarta. Sekarang mau jam 8, kita akan menuju Purwakarta naik bisnya Hino bersama rombongan para Bismania dan YouTuber. Nah, ini kita akan naik bis Hino ke Hino Total Support Customer Care. Nah, ini di Indo Tower ya. Ini ada banyak para Bismania. Tuh ada Bima, ada Andriawan, banyak. Kita akan menuju Purwakarta bersama rombongan Bismania dan para YouTuber. Oh, ada orang ya. Bismania ya, Mas. Iya. Gimana daftarnya? Hidupnya kalau nggak hujan nggak naik. Harusnya dibagi, tarik naik. Nyari tambahan, Mas. Monggo, silakan. Silakan, Mas. Terima kasih. Di sana soalnya sejuk bawahnya. 52 itu. Melewati perjalanan 1 jam tadi naik bis bareng rombongan dari Cawang, kini kita sudah sampai di Hino Total Support Customer Center di daerah Purwakarta, Jawa Barat. Dan di belakang aku ini adalah tempat untuk pelatihan ya, pelatihan mengemudi dan keselamatan. Jadi di sini banyak rintangan-rintangannya ya, seperti mungkin rintangan untuk parkir dan lain sebagainya. Intinya tentang keselamatan. Nah, di sini nanti kita akan memberikan penghargaan kepada 3 PO bus yang berhasil mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul ya. Dan nanti kita juga ada seminar dengan KNKT, ada sesi tanya jawab tentang keselamatan dan lain sebagainya. Pokoknya pada acara hari ini bermanfaat banget untuk menambah pengetahuan kalian tentang bis. Di sana ada PO Laju Prima, ada PO Garuda Mas. Dan ini tadi bis yang kita naikin dari Cawang. Ini juga ada chassis Hino, tapi nggak tahu Hino apa. Sekarang kita masuk dulu. Kita akan melakukan acara, nggak tahu nih acara apa. Pokoknya ikut terus deh kegiatannya bareng Hino.
Pada acara yang berlangsung pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2022 ini turut dihadiri kurang lebih 30 orang dari perwakilan Busmania Community dan 11 orang YouTuber bus. Acara ini diselenggarakan oleh Hino Indonesia dan bertujuan untuk memberikan edukasi kepada kita pecinta transportasi khususnya bus mengenai aspek-aspek keselamatan dalam mengemudi agar dunia perbisan di Indonesia bisa semakin maju dan diminati oleh masyarakat. Selain itu, kita juga diberikan edukasi mengenai produk-produk unggulan dari Hino yang telah berkontribusi selama puluhan tahun di dunia transportasi Indonesia. Dan nanti juga akan ada pemberian penghargaan kepada 3 perusahaan otobus yaitu PO Garuda Mas, Murni Jaya, dan Laju Prima yang berhasil merawat armada-armadanya sehingga bisa mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Ini juga sebuah bentuk apresiasi dari Hino Indonesia kepada pelanggan setianya karena telah menjadi pelanggan setia sejak puluhan tahun. Total ada 16 unit milik PO Garuda Mas, 12 unit milik PO Murni Jaya, dan 23 unit milik PO Laju Prima yang menggunakan Hino R260 atau RK8 yang berhasil mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Di mana unit ini merupakan bus yang melayani rute-rute akap dengan tujuan Jabodetabek ke berbagai kota di Pulau Jawa yang memiliki Vehicle Identification Number atau VIN sejak tahun 2011. Santiko Wardoyo selaku Chief Operating Officer atau COO dari Hino mengatakan bahwa 1 juta kilometer tanpa overhaul membuktikan bus Hino memiliki kualitas yang mumpuni dan performa mesin yang tangguh. Tentunya ini membuat para pengusaha menjadi lebih hemat dan menguntungkan secara bisnis karena operasional kendaraan menjadi lebih maksimal. Nah, dalam sambutannya, Ahmad Wildan selaku pihak dari KNKT mengatakan bahwa kita harus memberikan edukasi kepada driver dan mekanik bus. Ia mengatakan bahwa banyak kecelakaan konyol terjadi di Indonesia karena mereka tidak tahu fitur-fitur keselamatan pada kendaraan yang mereka bawa. Menurutnya, ketika terjadi kecelakaan, kita tidak hanya menyelidiki kronologi kecelakaan saja dan memberikan ancaman bagi penyebab kecelakaan tersebut. Namun yang lebih penting adalah memberikan edukasi dan sosialisasi kepada driver dan mekanik tentang cara menghindari kecelakaan, baik dari sisi cara mengemudi dan edukasi tentang mesin, agar saat terjadi malfungsi pada kendaraan, driver dapat mengatasinya. Ada 3 pihak yang perlu mendapatkan edukasi ini, di antaranya para pengemudi, mekanik, dan manajemen, agar mereka semua dapat bekerja sesuai standar keselamatan yang sudah ditentukan. Selanjutnya, dalam sambutan dari Ketua Busmania Community, Wayan mengatakan bahwa Busmania Community terus konsisten untuk mendorong program-program pemerintah dalam memajukan dunia perbisan di Indonesia. Di antaranya dengan mengampanyekan program Say No to Kompor. Selain itu juga ada slogan Jalan Raya Milik Bersama dan Ayo Naik Bus. Semuanya itu dilakukan komunitas Busmania Community karena rasa kepedulian mereka terhadap dunia perbisan di Indonesia dan juga bertujuan agar semakin banyak masyarakat yang menggunakan transportasi untuk bepergian. Selain edukasi dalam bentuk materi, kita juga diberikan kesempatan untuk praktek langsung di sirkuit HTSCC Purwakarta ini. HTSCC Purwakarta ini dibuka pada tanggal 27 Januari 2022 di lahan seluas 24.000 meter persegi dan bertujuan untuk melatih para pengemudi baik dari sisi skill, knowledge, dan attitudes karena ketiga hal tersebut sangat berpengaruh terhadap aspek keselamatan agar menurunkan angka kecelakaan dan meningkatkan keselamatan dalam berkendara sehingga transportasi di Indonesia semakin unggul dan aman bagi penggunanya. HTSCC dilengkapi dengan berbagai fasilitas diantaranya ruang kelas, edukasi blind spot, driving simulator, latihan pengereman, ruang inspeksi kendaraan, dan latihan melintasi portal. Setelah tadi selesai kita mendengarkan berbagai macam edukasi dan seminar singkat di dalam, nah sekarang saatnya kita akan praktek pelaksanaan safety di
HTSCC ini. Jadi kita akan naik bis ini dan kita nanti akan dipraktekkan mengenai safety yang ada di HTSCC. Pastikan bahwa kondisi daripada kendaraan baik sisi kanan dan kiri kendaraan sudah dipastikan aman. Kemudian pada saat akan melakukan pergerakan, di sini untuk para pesertanya kita minta ataupun kita pandu untuk bagaimana melakukan komunikasi. Dengan cara apa? Dengan cara membunyikan klakson, ya, sebagai pertanda dan juga komunikasi pada saat berada dalam kendaraan. Jadi standarnya satu untuk klakson 1 untuk dibunyikan ketika akan menghidupkan engine, kemudian klakson 2 untuk menggerakkan maju ke depan, dan klakson 3 pada saat akan bermanuver mundur 3 kali. Nah, ini adalah trek penuh yang pertama di mana pengemudi di sini biasanya untuk kecepatannya yaitu 10 km per jam, ya, 10 km per jam. Ya, 10 km per jam. Kemudian ada halangan yang pertama ataupun menu yang pertama ini adalah narrow barrier, di mana dibentuk atau didesain barrier makin menyempit, Pak, makin menyempit. Nah, kemudian Bapak tengok di sebelah kiri Bapak, di sini ada menu yang pertama, yang kedua yaitu parkir paralel. Banyak sekali pengemudi yang ternyata hanya bisa maju, sementara untuk melakukan parkir banyak mengalami kesulitan. Sehingga di sini kita praktekkan untuk bagaimana melakukan manuver dengan memahami dan mengetahui spesifik daripada kendaraannya, baik ROH dan FOH-nya. Ini untuk parkir paralel. Nah. Baru saja melakukan praktek safety driving dengan bis ini, kemudian kita lanjut ke batch selanjutnya. Kita akan dikenalkan dengan AK yang baru, teman-teman, yang tadi sudah dijelaskan pada saat presentasi. Ini dia chassis Hino AK yang terbaru, kalian bisa lihat ya. Jadi chassis Hino AK yang baru ini memiliki beberapa kelebihan dibanding Hino AK yang lama. Dan Hino AK ini mesin depan, teman-teman, ya, biasanya digunakan untuk bis-bis bumel atau bis-bis jarak dekat. Nah, kita simak gimana sih penjelasan dari Hino AK yang baru ini. Yuk kita dengarkan ya. Terkait standar emisi Euro 4, di mana perubahannya sudah pasti di engine ya Pak ya, atau di mesin ya. Secara basic mesin sama, masih menggunakan J08E Pak. Ya, sama seperti AK215, namun ada beberapa komponen tambahan after treatment ya. Yang tadi sudah disampaikan, ada EGR, exhaust gas recirculation, kemudian juga ada DOC Pak. Ada DOC, diesel oxidation catalyst. Oke, kemudian tambahan di engine lainnya kita sudah menggunakan VNT Pak, variable nozzle turbocharge. Itu sama seperti di mungkin mobil Pajero atau Fortuner ya, sudah pakai VNT gitu ya, seperti itu. Untuk engine perubahannya ya plus jika dibandingkan dengan model sebelumnya yang masih base pump, sekarang sudah sistem common rail Pak. Betul, sudah dilengkapi dengan ECU. ECU-nya ada di bagian engine Pak, nempel di engine posisinya. Kemudian masih di bagian powertrain transmisi Pak. Transmisi juga berubah menjadi MX-06 gitu ya. Sebelumnya di AK215 kan MX-06 ya Pak ya. Seperti itu. Jadi engine, powertrain itu berubah. Kemudian yang paling mungkin menarik kasat mata yaitu di bagian setir ya Pak ya. Ini berubah sama seperti RK dan RM Pak. Gitu. Jadi kita common use untuk bagian setir dan bagian dashboard Pak. Speedometer, betul. Ini mohon maaf masih ketutup plastik. Ya, kemudian juga sudah kita teleskopik steering Pak. Jadi lebih nyaman pengemudi. Betul, bisa menyesuaikan dengan postur tubuh ya. Naik turun, maju mundur. Gitu. Sini sudah sudut blind spot. Kita kalau ada anak kecil jongkok main kelereng, main gunung gak kelihatan.
Wassalam. Ngai sopo. Nah, makanya nanti saya lanjut ke P2H sebelum mereka pengemudi melakukan operasional kendaraan, dia kelilingin dulu Pak. Ya kita nggak tahu lah, selain juga anak kecil yang main, ada kucing, ya kan biasanya begitu, ya seperti itu. Oke, mulai. Nah, kemudian sebelah sini, sebelah kanan kendaraan, ya, kami sudah garis kuning, warna kuning. Ini adalah area yang tidak bisa terlihat atau blind spot oleh pengemudi yang duduk di kursi pengemudi. Tanpa dia ekstra mengeluarkan kepala nengok gitu enggak, posisi biasa, ya. Ini garisnya sampai ke belakang. Setelah makan siang, kami melanjutkan acara terakhir yaitu talk show mengenai pentingnya perawatan kendaraan untuk menunjang keselamatan berkendara bersama pihak Hino, KNKT, Ketua Bismania, dan perwakilan dari ketiga perusahaan otobus yang berhasil mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Ternyata ada rahasia yang membuat ketiga perusahaan bus ini bisa mencapai 1 juta kilometer tanpa overhaul. Pihak Garuda Mas mengatakan bahwa yang paling berpengaruh yaitu maintenance, baik dari cara pembawaan driver saat mengemudi maupun mekanik yang profesional ketika memperbaiki kendaraan. Selain itu, pemakaian spare part yang sesuai dengan standar Hino juga sangat mempengaruhi keawetan mesin pada armada bis mereka. Lalu dari pihak Laju Prima dan Murni Jaya juga mengatakan bahwa kualitas kendaraan, faktor mengemudi, dan faktor mekanik sangat berpengaruh pada keawetan armada bus mereka. Acara ditutup sekitar pukul 3 sore dan kami pun langsung kembali ke Hino di Indomobil Jalan MT Haryono, Jakarta. Terima kasih kepada Hino Indonesia yang sudah memberikan edukasi kepada kami Bismania mengenai produk-produk unggulan Hino dan juga tentang edukasi mengenai pentingnya menjaga keselamatan pada saat berkendara. Intinya, Hino turut mendukung kemajuan transportasi bus di Indonesia dengan menghadirkan armada-armada baru yang ramah lingkungan dan tentunya tangguh di segala medan agar kendaraan dapat bekerja maksimal mengantarkan para penumpang dengan aman dan nyaman. Tidak hanya dari sisi kendaraan atau busnya saja, tapi juga dari sisi sumber daya manusianya.